Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur ketiran, terima kasih sebesar-besarnya saya aturkan kepada Bapak Ketua, Bapak Haji Deni, Ketua Masjid Al-Hakim, dan juga Bapak Bagian Peribadatan Bapak Haji Haris yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kultum pada malam ini. Saya sebelum mengisi kultum pada malam ini yang menyampaikan judul tentang harta yang membawa kita selamat di akhirat, masuk surga firdaus Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya berpantun dulu. Berbuka puasa pakai bolu talas yang dibeli dari warungnya Umairah. Malam ini kita tarawih malam ke-14. Mari kita raih untuk mendapatkan maghfirah. Inilah malam ke-14, tanggalnya 13. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tambahkan, tingkatkan kehusukan kita dalam sholat qiyamul lail, sholat tarawih yang berada di masjid yang sangat megah ini. Subhanallah. Ini masjid Al-Hakim yang saya kenal sudah benar-benar masjid update. Oleh karena itu saya sampaikan kepada jamaah-jamaah saya dimanapun berada, barang siapa yang mampir ke Tangerang ke BSD, jangan lupa mampirlah di Masjid Al-Hakim ini. Insya Allah mendapatkan rahmat dan maghfirah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dirahmati Allah, harta yang kita bisa mendapatkan selamat di akhirat nanti, yang pertama harus berasal dari harta yang didapat dari yang halal, dari yang halal, bukan dari yang haram. Itu yang pertama, pokok dasar. Kemudian sudah mendapatkan dari harta yang halal, kemudian kita bisa mengatur dan memanajernya untuk menjadi membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Harta itu ada 3 macam, tapi jelas pokoknya yang pertama halal. Harta yang kita miliki untuk kita nikmati, untuk makan, minum, dan sebagainya. Itu harta yang kita makan dan minum adalah untuk masuk ke dalam energi kita dalam beribadah. Yang kedua, harta yang kita miliki yaitu menjadi kita operasional dalam aktivitas kehidupan. Seperti rumah yang kita tempati, tidak dibawa ini ke akhirat. Mobil, walaupun itu mobilnya keren Alfa, tidak akan kita bawa itu ke akhirat. Motor PCX tidak akan kita bawa itu ke akhirat. Istri yang cantik yang bapak miliki tidak akan dibawa itu ke akhirat. Saya rasa gak ada istri yang mau dibawa ke akhirat, dibawa ke dalam alam baka. Ketika bapak sudah meninggal, istri tidak akan ikut. Ada sedikit kisah di zaman kerajaan raja di zaman Harun al-Rasyid dulu, tapi raja ini tidak boleh disebut namanya siapa. Raja ini termasuk raja yang setengah jolim, bukan yang amanah. Jadi dia bikin sembah, barang siapa setelah saya nanti meninggal, wafat, mau mendampingi saya di alam kubur, saya akan kasih hadiah 1 juta dinar. Datang orang tua, kakek-kakek yang tua, ingin kaya, selama ini belum pernah kaya dan selalu bisnis. Dia dengar saya para ini,
Wah, saya udah tua kok, apa salahnya lah saya mendampingi raja di dalam kuburnya. Yang penting saya dapat untuk membahagiakan, memperkayakan keturunan keturunan. 1 juta dinar. Kalau hitung sekarang 1 triliun. Dia ikuti saya kalau itu. Dan dia tanya raja, raja, saya siap. Kalau nanti raja sudah meninggal, saya akan siap mendampingi di dalam kubur. Kemudian raja sudah, setelah itu beberapa hari kemudian, mungkin sekitar 3 hari 4 hari, meninggal raja. Sudah ditandakan di surat, dia mendampingi raja. Uang belum dikasih karena perjanjian menjalani dulu minimal 1 tahun baru dapat uang 1 juta dinar. Baru hari pertama masuk ke dalam kubur, raja dimasukkan. Ini orang tua si kakek-kakek tua pun ikut di dalam. Wah, bagaimana ini? Kalau saya sudah di sini tidak bisa berhubungan dengan anak istri saya, bagaimana? Oh, boleh. Ini nanti saya harus pakai tali. Saya siapkan tali nanti. Sudah disiapkan tali sebelumnya. Dia tali pasang, kemudian dilubangin di atas. Kemudian nanti kalau ada anak-anaknya datang bisa berhubungan melihat tentang keadaannya di dalam rumahnya sang raja. Kemudian setelah para jamaah singkat cerita sudah pulang dari kuburan pemakaman, ini raja mau ditanya sama Munkar Nakir. Datang Munkar dan Nakir. Siap. Dia lihat, kok ada orang di sini? Ini siapa? Malaikat Munkar Nakir. Ini raja belum jadi ditanya karena ada kakek-kakek tua. Siapa itu? Terus Munkar Nakir lihat, ada apa ini lubang di atas terang sedikit? Woi, qadarullah, ini orang kakek-kakek karena sudah masuk di dalam kubur, paham dia dan dia lihat itu malaikat. Wahai kakek tua, ada apa kamu terjadi? Saya mendampingi raja. Oh, ada tali di atas. Apa itu tali? Ada apa itu yang terang di atas? Saya bikin tali supaya bisa melihat, menghubungi keluarga kalau datang di sini. Itu tali dari mana? Tali saya beli sebelum saya dapat tadi untuk dimakamkan di sini, masuk ke dalam pemakaman. Saya beli dulu tadi di pasar. Kamu beli tali di pasar dari mana? Dari mana uangnya? Uangnya dibeli dari keringat saya kerja di pasar. Kemudian kamu kerja sebagai apa di sana? Banyak sekali auditnya. Hanya masalah tali yang harganya 5 sen lebih kurang. 3 hari 3 malam malaikat Munkar Nakir mengaudit masalah tali yang ada berhubungan ke atas itu. Raja belum ditanya karena ini orang. Jadi berpikir juga sekarang, hanya masalah tali seharga 5 sen, auditnya 3 malam kagak selesai. Bagaimana kalau nanti saya dapat 1 juta dinar, 1 triliun? Ya Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Baik malaikat Munkar Nakir, saya akan keluar dari sini, tidak akan jadilah mendapatkan 1 juta dinar itu lagi. Silakan, biar kami siap menanyakan sang raja. Jangan ikut-ikutan di sini. Begitu akhir cerita. Jadi yang ketiga, setelah kita bayangkan tadi masalah bagaimana beratnya auditnya harta yang kita bawa di akhirat, termasuk salah satu cerita singkat tadi, ini perlu kita ingat pokok bahasan tadi. Harta yang bisa membawa kita selamat di akhirat, membawa surga, membawa kita ke surga, yaitu harta yang benar-benar kita sedekahkan menjadi amal jariah, seperti hanya masjid yang kita. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya
yang benar-benar kita bawa ke akhirat bukanlah harta yang kita pakai selama ini, seperti mobil, seperti motor, uang deposito, uang-uang yang lain tidak beri tabungan, tidak kita bawa. Tapi adalah harta yang kita sedekahkan sebagai amal jariah. Amal jariah itu amal yang mengalir pahalanya terus. Salah satu contoh, kita bersedekah kepada panti asuhan, kita bersedekah kepada pesantren, kita bersedekah ke masjid, dipakai terus. Ini akan menjadi harta yang kita bawa ke akhirat. Inilah yang menemani kita di akhirat. Inilah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta-harta yang kita habiskan dengan tanpa lihat untuk manfaatnya, hanya kebahagiaan dunia. Sesungguhnya saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu bagaimana kebahagiaan di akhirat itu di surganya Allah, kita tidak begitu banyak tertarik mengumpul harta seolah-olah menjadi mengabadikan kita di dunia ini. Seperti firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta bisa mendapatkan neraka yang sangat mencelakakan dia nanti di akhirat kalau tidak pandai memanfaatkan harta. Oleh karena itu, saudara-saudara di dalam Allah, mari sama-sama di dalam perkumpulan majelis tarawih yang dimuliakan Allah, kita pandai-pandai memanfaatkan harta kita supaya benar-benar harta ini kita bawa ke akhirat nanti dan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin wa ta'ala. Terima kasih. Demikian mungkin waktu yang saya diberikan, waktu hanya 15 menit, sudah habis waktunya. Saya gunakan untuk menyampaikan dakwah singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan suatu ilmu bagi kita. Yang paling utama di dalam bentuk ceramah ini saya sampaikan, mari sama-sama kita tingkatkan harga diri, martabat kita sebagai warga Muslim Indonesia. Jangan terlalu banyak meminta, jangan banyak meminta, banyaklah memberi. Yang kedua, banyaklah bersedekah. Yang ketiga, tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan uang yang banyak. Banyaklah mendoakan saudara-saudara kita. Seperti yang saya lakukan tadi, pas saya masuk ke dalam Masjid Al-Hakim, saya doakan bapak-bapak semua. Saya doakan semuanya, ya Allah, semua jamaah Masjid Al-Hakim malam ini yang hadir sholat tarawih ini mendapatkan rezeki yang banyak, melimpah berkah, sehingga tidak perlu cari tangan untuk persiapan lebaran Idul Fitri nanti. Itu doa saya. Saya doakan para imam, para pengurus masjid, ya Allah, berikanlah rezeki rahmat yang melimpah kepada pengurus masjid Al-Hakim, mulai dari imam, pengurus masjid, ketua, sekretaris, semuanya banyak melimpah harta, melimpah untuk kehidupannya sehingga tidak mendapatkan kesusahan dalam hidup, ya Allah. Itulah ibadah yang sangat mulia, yang sangat mudah kita lakukan tanpa harus memberi uang. Doakan semua jamaah kita, saudara kita, insya Allah malaikat, ribuan malaikat akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqulu qawli hadza, insyaallah barakallahu fiikum fi tarawih. Insyaallah naltaqi fi yaumil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.